Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini topiknya kita belajar tentang pewarisan sifat atau hereditas. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kromosom, gen, DNA, dan seterusnya sampai pembelahan sel, mitosis, meiosis. Nah, sebenarnya di sini ada gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelahan meiosis untuk pembentukan gamet. Konsep pewarisan sifat itu sebenarnya pewarisan yang dari indukan kedua tetua diturunkan ke anaknya atau keturunannya. Nah, di sini pewarisan sifat dari induk ke keturunannya bisa terjadi baik secara seksual maupun aseksual. Sebenarnya hereditas itu mencakup teori yang untuk dari hasil persilangan maupun yang bukan hasil persilangan. Secara umum hereditas itu. Nah, lalu ini ada poin yang kedua, keturunan itu memiliki informasi genetik yang berasal dari induknya. Dan poin yang ketiga konsepnya adalah setiap individu keturunan memiliki variasi, ada keterlibatan lingkungan dan seleksi alamiah. Jadi intinya pewarisan sifat itu selain dipengaruhi oleh gen dari tetua, nanti sebenarnya keragaman penampilan individu itu dipengaruhi juga oleh lingkungan. Nah, untuk di gambar yang di slide ini yang ditunjukkan adalah gambar nanas ya. Nah, nanas itu kalau yang di sebelah kiri yang Cheyenne dan sebelah kanan yang Queen itu berbeda dari bentuk buah, matanya itu ada yang datar, ada yang menonjol, dan juga daun. Nah, ini daunnya ada yang berduri, ada yang tidak berduri, dan terlihat daunnya berbeda bentuknya ya. Ternyata setelah disilangkan beragam keturunannya. Di situ ada 5 jenis. Nah, seperti itulah konsep pewarisan sifat. Ilmu pewarisan sifat ini mulai ada sejak zaman dahulu kala, tapi mungkin penyebutannya bukan pewarisan sifat atau hereditas gitu ya. Ini dengan percobaan sederhana seperti itu, Theophardus mengajukan bahwa bunga jantan itu membuat bunga betina menjadi matang. Ada juga konsep tentang menduga bahwa benih itu diproduksi oleh berbagai anggota tubuh dan diwariskan pada saat pembuahan. Nah, ada banyak pemikiran pada waktu itu belum mengenal gen gitu. Kemudian beralih pada di teori evolusi, di mana di sini sudah muncul Charles Darwin ya yang mengajukan teori evolusi, dan tapi ada kelemahannya yaitu kurang mekanisme dasar untuk hereditas. Jadi bagaimana sifat-sifat itu diturunkan belum bisa dijelaskan. Nah, di tahun 1880 August Weismann ini ada juga ilmuwan yang mencoba memotong ekor dari beberapa generasi tikus. Nah, dia bertanya-tanya kalau induknya ini ekornya diputus, apakah keturunannya juga ekornya tidak ada gitu ya, atau terputus. Nah, ternyata setelah ada keturunannya, ternyata keturunannya tetap punya ekor. Nah, jadi pemikiran-pemikiran tentang pewarisan sifat itu berkembang. Nah, untuk genetika Mendel sendiri itu kita mulai melakukan persilangan di kacang kapri yang dilakukan oleh Bapak Mendel itu sendiri ya. Dan Mendel ini melakukan persilangan tanaman kapri sehingga dia menemukan hukum 1 dan hukum 2, tapi juga pada saat itu dia masih belum bisa menjelaskan
istilah gen dan pewarisan sifat, tapi dia merumuskan. Kita bisa merumuskan pewarisan sifat itu seperti apa. Nah, ini adalah gambaran percobaan. Nanti kita akan telaah satu persatu, tapi di sini saya ingin perkenalkan gambar ini bahwa ini adalah percobaan yang dilakukan Mendel tadi, dan di sini ada sifat yang diamati tinggi tanaman kapri. Jadi di lingkungannya itu ada dua jenis tanaman kapri, yang satunya tinggi, yang satunya kerdil. Nah, disilangkanlah dua tanaman ini, ternyata keturunannya semuanya tinggi. Nah, keturunan yang semuanya tinggi ini kemudian dibiarkan dia menyerbuk sendiri sampai membentuk bolong biji. Nah, bijinya ini ditanam kembali, ya, jadi di selving itu diserbuki sendiri. Kemudian bijinya tadi, hasil penyerbukan tadi ditanam. Nah, ditanamnya itu menghasilkan keturunan, ada yang kerdil. Nah, itu yang bawah sendiri ada tanaman yang kerdil. Nah, ini muncul lagi sifat tetua yang di awal. Padahal di keturunannya ini setelah persilangan yang pertama itu semuanya tinggi. Ternyata tinggi dikawinkan dengan tinggi, hasilnya ada yang kerdil. Nah, itu konsepnya. Oh, ternyata muncul sifat dari neneknya seperti itu. Nah, ini kita pengenalan istilah alel, genotip, fenotip. Ya, alel kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, itu adalah sebenarnya bentuk alternatif. Apa itu bentuk alternatif suatu gen? Jadi seperti di gambar ini, kalau gen tinggi itu disimbolkan T besar, maka gen kerdil disimbolkan T kecil. Perhatikan di sini sekali lagi saya sampaikan, pemberian simbol itu tidak boleh berbeda. Ya, maksudnya kalau misalnya tinggi itu di sini bahasa Inggris pakai tall gitu ya. Nah, tidak boleh untuk pendek misalnya short itu pakai huruf S. Nah, itu berbeda, T dan S tidak bisa. Jadi untuk alel atau alternatifnya, nah itu T besar berarti alternatifnya T kecil. Nanti kalau ada lagi misalnya sifat tingginya itu sedengan atau moderat, ya sedang-sedang saja, nah itu mungkin bisa disimbolkan T aksen. Nah, seperti itu. Jadi harus semuanya T kalau itu menunjukkan sifat tinggi. Itu. Kalau untuk gen mengendalikan sifat yang lain bisa berbeda. Tapi untuk sifat tinggi, variasi tingginya itu ada yang tinggi, sedang, pendek. Nah, itu harus semuanya T. Jadi satu huruf gitu ya. Nah, itu alel. Alel adalah bentuk alternatif. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Itu alel. Lalu untuk genotip, susunan genetik, ya, genotip itu seperti tadi disebutkan, ada T besar, ada T kecil. Nah, itu susunan genetik. Ya, tapi ini sebenarnya semua dari seluruh gen dalam satu individu, tapi untuk pembelajaran kali ini susunan genetik adalah yang kita bahas di contoh-contoh soal atau ilustrasinya. Nah, kemudian untuk fenotip, fenotip ini kenampakan karakter individunya. Jadi seperti tadi, kalau T besar itu genotipnya, berarti fenotipnya adalah tinggi. Kalau untuk T kecil genotipnya, maka fenotipnya pendek. Nah, jadi itu. Jadi penampilannya, kalau fenotip itu penampilannya. Nah, kemudian ada homozigot. Homo itu sama ya. Kalau yang hetero ini berbeda. Jadi zigot, nah itu homozigot, individu yang punya zigot yang sama gitu. Atau di sini
maknanya adalah individu yang memiliki genotip dengan alel yang sama. Jadi seperti contoh di parenting yang ini ya, parental yang ini, T besar dan T kecil ini adalah homozigot. Sementara T besar T kecil, nah ini adalah heterozigot, ya berbeda. Nah, untuk singkatan P itu adalah singkatan dari parental, yaitu maksudnya tetuanya. Untuk F itu adalah filial, maksudnya adalah keturunannya. F1 itu adalah keturunan dari persilangan tetua jantan dengan betina. Sedangkan F2 itu keturunan dari persilangan F1. Ya, ini dengan F1 juga. Jadi maksudnya ini keliru ya di sini, ini F1 dengan F1. Nah, jadi di contoh di sini ini adalah parental, ketika disilangkan menghasilkan F1 ya. Ini F1. Kemudian ketika F1 ini disilangkan menghasilkan F2. Nah, di sini ya. Nah, kemudian ada istilah lagi gamet. Gamet itu sel telur atau sel sperma yang membawa informasi genetik dari tiap induknya. Jadi misalkan di sini ada indukan T besar, di sini T kecil, maka gametnya untuk T besar adalah T besar saja, kan separuhnya ya, separuhnya. Dan di sini adalah T kecil saja karena separuhnya. Ketika gamet ini melebur menjadi satu, sel telur dan sel sperma dari tanaman itu, maka terbentuk satu individu baru T besar T kecil. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan di video yang kedua biar videonya ini tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.